Assalamualaikum, hai semuanya. Kali ini saya mau bikin kue tradisional. Ini nama kuenya putu mayang. Ini enak banget tapi sayang udah jarang yang jualan. Jadi sekarang mending kita bikin aja ya. Caranya gampang banget, kita mulai. Pertama saya akan bikin kuah kincanya dulu. Saya siapkan 200 ml santan. Lalu 75 gram gula merah, ini saya pakai yang sudah bubuk ya. Lalu ini ada setengah sendok makan tepung maizena dan sedikit garam. Stepnya yang pertama, masukkan santan ke dalam panci. Ini saya pakai api yang sedang, nggak besar dan nggak kecil. Lalu dimasukkan gula merahnya. Dan ini semua diaduk rata sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan apinya lalu dimasukkan garam setengah sendok teh. Diaduk rata sebentar aja. Lalu di wadah lain, kita siapkan tepung maizena dicampur dengan sedikit air. Ini airnya paling kira-kira sekitar 5 sendok makan ya. Ini diaduk rata dan airnya air dingin ya. Kalau ada sisa santan juga boleh dipakai. Setelah tepung maizenanya larut, dimasukkan ke dalam kuah gula merahnya tadi. Ini diaduk sampai mengental. Ini apinya masih kecil ya. Tapi karena dia udah panas, jadi bisa kelihatan ini ada busa-busanya, ada gelembung-gelembungnya, menandakan dia udah mendidih. Setelah itu dimatikan aja kompornya. Dan selanjutnya kita bikin bahan putu mayang. Di sini pertama saya siapkan 250 ml santan. Lalu 100 gram tepung beras. 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam. 3 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka juga bisa ya. Lalu yang terakhir pasta pandan dan pewarna merah. Kalau adanya pasta stroberi juga nggak apa-apa, dia sama juga ke warnanya pink. Ini yang pertama, saya masukkan dulu santannya ke dalam panci. Ini apinya jangan dulu dinyalakan ya. Jadi masukkan santan, lalu tepung berasnya. Ini diaduk sampai rata dengan kondisi si santannya masih dingin. Diaduk sampai rata, jangan sampai ada yang bergerindil. Setelah semuanya rata, tercampur, ini apinya dinyalakan tapi apinya kecil aja agar tidak gosong bawahnya karena nanti dia akan jadi kayak bubur sumsum. Lalu setelah itu dimasukkan gula dan garam. Terus diaduk, jangan ditinggal. Kalau ada spatula kayu lebih baik pakai spatula kayu ya ngaduknya. Ini saya karena nggak ada spatula kayu jadi saya pakai whisk aja. Nah ini dia bisa dilihat udah mulai mengental. Yang lama-lama akan semakin kental dan bergumpal. Nah ini udah mulai agak berat. Jadi kalau pakai spatula kayu tuh enak ngaduknya. Kalau pakai balon whisk kayak gini, gimana ya? Jadi agak berat gitu ngaduknya, nggak terlalu rata. Nah ini dia, kalau udah tercampur seperti ini, tinggal dimatikan apinya, lalu dipindahkan ke wadah. Setelah dipindahkan ke dalam wadah, ini keadaannya masih hangat ya. Lalu dicampurkan dengan tepung kanji tadi. Kalau nggak ada tepung kanji, bisa juga pakai tepung tapioka. Ini diaduk rata, pakai spatula aja, nggak usah langsung pakai tangan. Diaduk sampai rata. Nanti setelah ini kita bagi menjadi 3 warna.
Tergantung selera aja sih ya. Kalau saya dibagi jadi 3 warna, warna hijau, warna pink, dan warna putih. Ini dia masing-masing cuma dapat satu mangkok kecil aja, dan yang warna putih ada. Ini yang mau dikasih pewarna hijau dan dikasih pewarna pink. Ini saya memang bikinnya nggak terlalu banyak, tapi cukup kok untuk sekitar 3-5 porsi. Nah ini dia setelah diberi pewarna, lalu dimasukkan ke piping bag. Setelah itu tinggal kita cetak aja. Ini saya cetaknya di kertas roti ya, tapi lebih bagus kalau dicetaknya di daun pisang. Sebenarnya saya ada di depan rumah tapi malas ngambilnya, jadi yang simpel-simpel aja. Saya pakai kertas roti. Ini dibentuknya asal aja. Untuk yang udah pernah makan sebelumnya pasti tahu ya bentuknya kayak gimana. Nah kayak gini aja dibulat-bulat asal. Yang penting nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Ini dibentuk semua warna, saya nggak masukin videonya semua. Saya cuma masukin video yang hijau aja. Ini hanya untuk contoh beberapa gimana cara bikinnya, gimana cara bentuknya. Lalu setelah dibentuk semua, ini dimasukkan ke dalam kukusan yang sudah saya panaskan sebelumnya. Jangan lupa juga pada saat mengukus, tutup kukusannya dilapisin sama serbet atau lap bersih agar airnya nggak turun ke adonan putu mayangnya. Ini satu adonan yang saya buat, cukup banyak hasilnya, sekitar 2 tingkat kukusan ini. Dan ini cukup untuk sekitar 3-5 orang. Tapi kalau ada yang pingin lebih banyak hasilnya, untuk resepnya tinggal dikalikan 2 aja ya. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Seperti biasa, simpel bahannya, gampang cara bikinnya, dan hasilnya enak. Ini dia. Cocok banget buat berbuka puasa. Putu mayangnya yang masih anget disiram sama kuah kinca. Duh, jadi ngiler. Ini hasilnya enak ya, si putu mayangnya juga manis, kenyal, dan kuahnya tuh gurih dan manis. Selamat mencoba ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen juga. Terima kasih.